Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang alasan kenapa saya harus memulai investasi. Atau kalaupun belum ada uangnya, paling tidak saya harus segera mulai belajar tentang investasi, sehingga nanti pada saatnya bisa menghasilkan uang atau uangnya ada, saya sudah siap untuk melakukan investasi. Yang saya sampaikan di sini tentu berdasarkan data yang saya kumpulkan selama saya hidup, yang tersimpan di otak saya, pengalaman maksudnya, dan dari sudut pandang seorang karyawan atau employee, sehingga bisa jadi sama atau berbeda dengan rekan-rekan, tapi saya yakin bisa mencakup hampir semuanya. Yang pertama, kenapa saya harus berinvestasi adalah karena kebutuhan. Sangat general ya, tapi harus diakui, setelah dipikir-pikir, ini adalah hal utama yang harusnya mendorong setiap orang untuk memulai investasi sejak dini. Setiap orang pasti punya kebutuhan. Kebutuhan pasti jenisnya beragam, dan keberagaman ini pasti membutuhkan dana. Sekarang mari kita lihat bersama sebuah segitiga atau piramid yang saya kutip dari teori Abraham Maslow tentang kebutuhan, atau yang kita kenal dengan Maslow's Hierarchy of Needs. Inti dari teori Maslow ini adalah bahwa kebutuhan manusia dimodelkan dalam 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang paling bawah adalah kebutuhan mendasar yang paling tidak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum naik ke level di atasnya. Kalau kita perhatikan, renungkan dan kaitkan dengan aspek keuangan, mau nggak mau, sadar atau tidak, setiap level kebutuhan pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhinya. Sekarang mari kita renungkan, kira-kira apakah gaji kita sampai akhir hayat bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut sampai tingkat paling atas? Kalau iya, berarti bisa lanjut ke alasan kedua. Tapi kalau tidak, menurut saya berarti ya sangat wajib investasi. Sebelum lanjut ke alasan kedua, bagi rekan-rekan yang ingin membaca lebih lanjut tentang Maslow's Hierarchy of Needs, linknya saya taruh di deskripsi di bagian reference ya, silahkan dibaca. Selanjutnya, alasan harus investasi kedua adalah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir berada di kisaran angka 5-6%. Anggaplah kita ambil angka 5% per tahun. Artinya, kasarannya, kalau kita tidak memiliki kenaikan gaji paling tidak sebesar 5% per tahun, sebenarnya nilai uang kita malah turun. Lah kok bisa? Penjelasannya saya akan menggunakan sebuah ilustrasi dari Investopedia yang menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, karena inflasi, satu keping koin tidak mampu lagi membeli satu gelas kopi yang sama. Nah, ini berlaku juga untuk gaji. Kalau dari tahun ke tahun gaji kita sama, tidak ada kenaikan, sebenarnya gaji kita malah turun tergerus inflasi. Karena yang awalnya bisa digunakan untuk membeli ini itu dari A sampai Z, di tahun-tahun yang akan datang belum tentu bisa lagi. Mungkin hanya bisa membeli katakanlah dari A sampai S. Sehingga kesimpulannya, kalau kita tidak mendapatkan kenaikan gaji untuk mengcounter inflasi, walaupun nominalnya tetap, tapi secara value atau kekuatan untuk membeli sesuatu sebenarnya malah turun. Solusinya adalah dengan melakukan investasi agar uang kita bertumbuh sehingga secara otomatis mengcounter inflasi. Alasan ketiga, ini merupakan alasan yang paling penting menurut saya, yaitu financial freedom atau kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah suatu kondisi saat kebutuhan atau pengeluaran kita bisa terpenuhi dari passive income kita. Sehingga kalau dirumuskan, financial freedom sama dengan passive income lebih besar dibanding expense atau pengeluaran. Nah, passive income ini kalau berdasarkan bukunya Robert Kiyosaki Cash Flow Quadrant bisa didapat melalui kuadran kanan, yaitu saat kita memiliki bisnis yang autopilot atau menjadi seorang investor. Semakin cepat passive income kita melebihi pengeluaran atau kebutuhan, maka artinya semakin cepat kita bisa pensiun dini. Jika memilih sebagai investor, banyak teori yang bisa digunakan untuk menentukan atau menghitung besar minimal pokok investasi yang diperlukan agar imbal hasilnya melebihi kebutuhan kita. Salah satunya adalah pengeluaran per tahun dikali 25 ditambah dengan komponen inflasi. Lebih detail mengenai perhitungan ini akan saya bahas di video selanjutnya, jadi mohon ditunggu ya. Oke, jadi itu 3 alasan utama yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan investasi sejak dini versi saya. Ketiganya saling terkait dan mungkin yang paling bisa memotivasi adalah alasan ketiga. Karena siapa sih orang yang mau kerja terus sampai tua? Siapa sih yang tidak mau pensiun dini? Dan tentu setiap orang pasti punya hal-hal yang ingin dilakukan tapi belum bisa terlaksana karena terhalang rutinitas pekerjaan.
Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.